Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tentunya kita sudah berada di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Jadi anak-anak sekalian silahkan belajar dari rumah lebih giat lagi. Tentunya karena sekarang masih pandemi COVID-19. Dan saya harapkan ketika belajar di rumah dan jika keluar rumah silakan jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tentunya tidak banyak materi yang akan disampaikan, tapi kita perlu memahami dan melihat dan mengamati materi yang akan diberikan. Namun, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu sebelum belajar. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi kita masuk pada tema 9, kayanya negeriku, dengan subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam Indonesia dengan materi jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari. Tentunya, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, dengan menyaksikan dan mendengar penjelasan guru, siswa mampu memahami jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dengan menyaksikan dan mendengar penjelasan guru, siswa mampu menunjukkan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Nah, sekalian, jadi nanti ditugaskan untuk kita mampu untuk menunjukkan atau menuliskan jenis-jenis cedera dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya peta konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, jikalau pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Nah, sekarang kita membahas mengenai jenis-jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Tentunya ini akan kita bagi dalam beberapa jenis-jenis cedera. Saat beraktivitas sehari-hari, kamu mungkin pernah terluka atau terjatuh. Tentunya ketika bermain, boleh jadi peristiwa tersebut menimbulkan cedera. Jadi tidak banyak anak-anak sekalian ketika kita bermain di lingkungan, itu biasanya kita menimbulkan cedera. Nah, cedera merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh akibat tekanan fisik berlebihan. Jadi kalau misalkan kita sudah kecapean tapi masih melakukan kegiatan tersebut, biasanya itu kita sulit terhindar dari yang namanya cedera. Makanya ketika kita melakukan aktivitas seperti olahraga, sebaiknya kalau sudah tidak mampu, kita sudah bisa berhenti melakukan olahraga. Nah, dalam aktivitas sehari-hari dapat terjadi cedera seperti luka iris atau sayatan, kemudian luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, dan cedera otot. Nah, tentunya anak sekalian yang akan kita bahas itu mengenai yang ini ya, mengenai luka memar, luka lecet, dan lain-lainnya. Nah, saya ulangi kembali, dalam aktivitas sehari-hari dapat terjadi cedera ya, ketika kita misalkan membantu orang tua di rumah atau kita berolahraga, jadi seperti luka iris atau sayatan. Nah, ini biasanya terjadi misalkan kalau kita berada di dapur dan membantu orang tua mengiris-ngiris misalkan bawang. Nah, biasanya itu
itu akan sulit terhindar dari namanya cedera. Ada lagi namanya luka memar, luka lecet, luka tusuk, dan lainnya. Nah sekalian, kita akan membahas mengenai jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama itu adalah luka iris. Nah, jadi bagaimana terjadinya luka iris? Nah, jadi luka iris terjadi ketika kulit terkena benda tajam, semisalkan seperti kita teriris oleh pisau. Nah, luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau, menginjak pecahan kaca, atau benda tajam lainnya. Jadi itu bisa melukai kita dan bisa mengeluarkan darah segar. Nah sekalian, jadi luka iris tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi jika tidak ditangani secara serius. Nah, kita bisa melihat ada animasi orang yang teriris di tangannya, makanya kalau ada seperti ini kita harus tangani secara serius supaya tidak terinfeksi. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu luka memar. Nah, kita tahu bahwa luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan keras. Nah contohnya luka memar yaitu luka karena terbentur meja atau luka terkena pukulan seperti yang ada di gambar. Kalau misalkan kita pemain tinju, nah, kita dipukul oleh lawan dan mengenai bagian tubuh kita, itu akan menimbulkan memar. Dan luka karena tendangan. Nah, luka memar ditandai dengan benjolan pada bagian tubuh yang terbentur, kemudian muncul warna kebiru-biruan atau lebam. Seperti yang ada di gambar, itu ada sebuah kaki ya, itu yang kebiru-biruan. Nah, itu diakibatkan karena luka memar, mungkin diakibatkan karena tendangan dari lawan ketika bermain sepak bola ataupun terbentur benda-benda lainnya. Nah selanjutnya yaitu luka lecet. Nah luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan kasar. Nah jadi luka lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada luka iris. Nah luka lecet dapat menyakitkan karena menjangkau banyak ujung saraf di bawah kulit. Seperti yang ada di gambar ya. Nah sekalian, itu ada orang yang mungkin sedang bermain sepak bola dan terjatuh dan tangannya ini membentur atau mengenai lapangan atau tanah yang keras sehingga terjadi luka lecet seperti yang ada di gambar. Nah ini pertama-tamanya itu akan memerah, kemudian akan menghitam ketika sudah mulai kering. Nah selanjutnya yaitu luka tusuk. Jadi luka tusuk diakibatkan benda berujung runcing atau tajam. Nah luka tusuk umumnya disebabkan benda runcing seperti garpu, ya, kemudian gunting, obeng, anak panah, atau bisa saja pecahan kaca, pensil dan ballpoint. Nah, kita bisa melihat juga di ilustrasi itu tertusuk karena duri. Nah, bisa saja ini kalau kita memanjat jeruk ya, memanjat jeruk yang mempunyai duri ataupun bunga yang sedang kita pegang, misalkan bunga mawar. Nah, bunga mawar itu ada yang berduri. Nah, itu sangat berbahaya karena bisa menusuk tangan kita. Nah, selanjutnya yaitu luka gigitan. Nah, sebelum kita membahas luka gigitan, kita lanjut dulu mengenai luka tusuk ya. Jadi ciri-ciri utama dari luka tusuk yang diakibatkan ya, dibandingkan dengan luka akibat benda tajam lainnya, itu adalah kedalaman luka melebihi panjangnya. Makin runcing dan tajam ujung benda, perlukaan makin mudah terjadi. Jadi kalau misalkan durinya itu terlalu masuk, nah, itu bisa menyebabkan pendarahan yang serius. Atau ketika kita
tertusuk misalkan benda yang keras, misalkan kayu. Biasanya itu kayu akan masuk ke dalam tubuh kita misalkan atau tangan kita. Nah, bisa menyebabkan pendarahan dari dalam tapi tidak berdarah keluar. Nah, itu sangat berbahaya juga, makanya kita harus antisipasi dengan mengeluarkan sisa-sisa kayu yang ada dalam tangan kita. Seperti itu mengenai luka tusuk. Nah, kemudian selanjutnya itu luka gigitan. Nah, bagaimana bentuk luka gigitan? Nah, bisanya luka gigitan itu karena binatang. Nah, kita bisa mengamati gambar yang ada di slide ya. Itu mengenai luka gigitan akibat binatang. Jadi binatangnya itu bisa saja misalkan kita digigit oleh anjing ya. Bisa juga kita digigit oleh ular. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita digigit oleh misalkan anjing gila. Nah, karena luka gigitan penting diperhatikan dalam dunia kedokteran. Karena luka ini dapat menyebabkan antara lain. Simak baik-baik. Luka gigitan penting diperhatikan dalam dunia kedokteran. Luka ini dapat menyebabkan antara lain, pertama, kerusakan jaringan secara umum. Maksudnya jaringan saraf. Kemudian yang kedua, pendarahan serius jika pembuluh darah besar terluka. Kemudian yang ketiga, infeksi oleh bakteri atau patogen lainnya seperti rabies. Nah, kalau oleh bakteri rabies ini biasanya itu terdapat di air liur anjing gila. Jadi sangat berbahaya ketika kita digigit oleh anjing, apalagi anjing gila. Kemudian yang keempat, dapat mengandung racun seperti pada gigitan ular. Nah, kalau gigitan ular racunnya itu namanya bisa. Jadi kalau misalkan itu ular kobra itu umumnya itu berbisa dan sangat berbahaya dan mematikan. Nah, kemudian yang kelima, awal dari peradangan dan gatal-gatal. Jadi kalau anak sekalian terkena namanya gigitan, baik itu gigitan anjing maupun gigitan ular ataupun lainnya, itu harus ditangani dengan serius karena kalau tidak akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup kita. Nah, kemudian yang terakhir yaitu luka bakar. Nah, kita bisa baca, luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas. Kemudian bisa juga disebabkan karena listrik, mungkin harus pendek listrik. Kemudian saat kimia, gesekan atau radiasi. Luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembengkakan. Keadaan ini biasanya menimbulkan gelembung cairan di bawah kulit. Nah, luka bakar juga dapat melukai bagian-bagian tubuh lain seperti otot, pembuluh darah, saraf, paru-paru, dan mata. Nah, sekalian seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi luka bakar ini bisa saja kita tidak sengaja ya, kita misalkan menyentuh knalpot motor atau karena tersengat arus listrik ketika kita misalkan mengecas HP tapi tangan kita masih basah. Nah, itu akan bisa mengakibatkan luka bakar. Nah, makanya sekalian itu sangat penting untuk selalu menjaga keselamatan ketika beraktivitas sehari-hari. Nah, sekali lagi, luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas, listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Seperti itu. Jadi anak sekalian jangan sekali-kali bermain dengan api karena ini sangat berbahaya. Apalagi kalau misalkan api yang berada di dapur itu sangat berbahaya kalau kita selalu bermain api. Nah, itu bisa menyebabkan luka bakar yang sangat serius. Baik, seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Ada tugas ya. Yang pertama, tuliskan akibat dari cedera luka bakar dalam dunia kedokteran. Saya rasa anak sekalian ini bisa
menuliskannya karena tadi saya sudah sebut itu ada 5 poin. Itu yang pertama, kerusakan bla bla bla, sampai yang kelima awal dari peradangan bla bla. Nah, kemudian yang kedua, apa sajakah jenis luka bakar? Saya rasa ini sudah tadi dijelaskan, tinggal kita menuliskannya. Baik, seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Syukuran jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah membantu kita mensukseskan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Baik, anak-anak sekalian, jika kalian belum memahami silakan diulangi kembali videonya, dan jika belum mengerti silakan bertanya kepada kami. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.